Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berada dalam situasi tidak aman. Ia melarikan diri dari kepungan pihak Taizu. Ditambah menghilangnya wanita gila Ye Beijing, Xiaoyan tidak mungkin terus melanjutkan misinya. Pada saat ini Xiaoyan menginjak guntur ekstrim. Tetapi meskipun masih ada jarak antara kota bintang di inti Taizu, tempat ini telah ditutupi oleh kelompok Taizu sebelumnya. Dan ada kapal Void di mana-mana. Hampir kemanapun Xiaoyan pergi, kapal Void Taizu akan selalu muncul untuk menghalanginya. Dan pedang Void pemburu jiwa yang sama menyapu dari segala arah. Terlepas dari apakah Xiaoyan bersedia atau tidak, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan bertarung. Dengan cara ini Xiaoyan akan terkepung untuk sementara waktu. Hentikan dia! Pada saat ini, laut kehampaan dipenuhi pelangi panjang yang menyerang dirinya dari segala arah. Minggir, dia bagianku! Teriakan tajam keluar, dan di saat yang sama, sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Dia merasakan sesuatu yang aneh di depannya, dan hanya bisa mengubah arahnya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba menyebar, namun semuanya sama. Penghalang tak terlihat datang dari segala arah, hampir menutupi semua pelarian Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tampak suram, dan kekuatan jiwanya menyapu sekelilingnya. Dia segera menemukan kekurangannya, dan bergegas keluar sebelum batasan menutupi celah tersebut. Tidak lama kemudian dengan bantuan guntur jile, tubuh Xiaoyan hampir terbang ke lokasi celah tersebut. Tetapi Taizu lebih siap dari yang dia kira. Pedang Void pemburu jiwa sepertinya sudah mengetahui bahwa Xiaoyan akan menerobos dari sini. Dan pedang Void berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Reaksi Xiaoyan juga sangat cepat ketika dia buru-buru menoleh ke samping. Dan pedang itu melewati pipinya, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari belakang. Tinju yang bersinar dengan cahaya hitam menghantam punggung Xiaoyan. Xiaoyan yang kekuatan jiwanya telah tersebar, secara alami menyadari niat membunuh di belakangnya. Kemarahan Xiaoyan melonjak. Taizu ini membuatnya merasa mual seperti kecoa yang datang dari segala arah. Menghadapi sosok yang datang, Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Jari pemakan hidup, teriak Xiaoyan. Keterampilan bertarung yang diwariskan Susang kepada Xiaoyan telah berkembang pesat dengan bantuan Nirwana. Kekuatan hidup pria di depannya ditarik keluar tak terkendali dan bergegas menuju Xiaoyan. Saat pria itu terkejut, Xiaoyan mengubah kekuatan hidupnya dengan kekuatan serangan dan menggunakannya untuk melawannya. Sebuah jari yang diubah oleh vitalitas dikombinasikan dengan kekuatan abadi Xiaoyan menghantam pria itu. Pria itu terpental kembali. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan menjadi garis darah mengalir ke belakang. Dengan langkah guntur jile, Xiaoyan melesat dan muncul di belakang pria itu. Tangannya yang terbungkus api diayunkan dan menghantam pria itu dengan keras. Suara retakan tulang datang dari tubuh yang terakhir. Kekuatan sosok ini juga merupakan keabadian dewa tingkat pertama. Tetapi fondasinya benar-benar berbeda dari Xiaoyan. Dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, cahaya putih melintas di depan matanya. Dan dia jatuh ke dalam dimensi yang seluruhnya putih. Tetapi dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Dan sosoknya jatuh ke dasar jurang yang tak berujung. Di dunia luar, api 3 warna mengalir di ujung jari Xiaoyan seolah-olah menyatu bersama. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu jatuh ke orang tersebut dan api yang berkobar tiba-tiba menyala. Tubuh sosok itu terbakar dan mengubahnya menjadi abu terbang hanya dalam beberapa tarikan nafas. Dia yang dikendalikan oleh Yao Beng tidak memiliki kesempatan begitu sampai kematiannya. Saat Xiaoyan menerobos keabadian dewa, meskipun dia baru menguasai aturan untuk pertama kalinya, dia dapat dengan jelas merasakan aturan inti nyala api. Dengan aturannya sendiri, kekuatan inti api menjadi 2 kali lipat dan bahkan efek Yao Beng menjadi lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang berada di level yang sama dengan Xiaoyan bukanlah tandingannya dan dapat dimusnahkan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memberikan kesempatan pada jiwa yang melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan jiwa ke dalam bendera penekan jiwa. Taizu telah mengorbankan jiwa-jiwa makhluk hidup dari Sensi untuk pedangnya. Lalu aku akan mengorbankan ribuan jiwa mereka untuk bendera. Saat Xiaoyan mengambil tindakan,
dia juga tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Yang bisa dilakukannya adalah membantai dan melampiaskan amarahnya. Setelah Xiaoyan membunuh keabadian dewa tingkat pertama, dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini formasi cahaya hitam melayang di atas kepalanya, diikuti oleh beberapa pelangi panjang yang menyerang dari sekeliling. Aku menemukan orang ini lebih dulu, jadi aku harus membunuhnya. Yuan Yao menyapu area penghalang dari kerumunan. Meskipun jumlah orangnya banyak, mereka sebenarnya dalam keadaan tertib. Pada saat ini Xiaoyan tampak seperti binatang buas yang menunggu untuk dibantai di kolosium. Setelah Taisu berhasil menjebak Xiaoyan, Yuan Yao menjadi lebih ceria. Dia tidak berniat membunuh Xiaoyan secara instan, tetapi menggunakan metode ini untuk menyiksanya. Xiaoyan yang berdiri di kehampaan tidak mengubah ekspresinya. Tatapannya menyapu sekitarnya. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Xiaoyan adalah Swan King. Semuanya hanya pengaturannya. Sengaja mempermalukannya dengan cara ini, dia tidak hanya ingin membunuh Xiaoyan, tetapi juga menggunakan metode ini untuk mempermalukan Sensi dan mempermalukan Ratu. Setelah Yuan Yao muncul, dia memancarkan auranya yang sangat dahsyat. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari orang yang dibunuh oleh Xiaoyan barusan. Dan dia adalah keabadian dewa tingkat kedua. Sepasang matanya menatap Xiaoyan dan tidak bisa untuk tidak mencibir. Keabadian dewa tingkat pertama. Tidak disangka bahwa penguasa legendaris itu sebenarnya sangat lemah. Dengan kekuatanmu, bukankah Sensi harus tunduk menyerahkan semuanya kepada Taisuku? Kamu lebih pantas menjadi sampah tak berguna. Dengan berkah sumber daya dunia seperti ini, kekuatanmu hanya menjadi tingkat pertama. Namun kamu jangan khawatir, karena kamu lahir di sini, aku akan membuat pemakamanmu di sini, ucap Yuan Yao. Terlalu banyak berbicara. Hanya kamu antek Taisu, tidak layak mendapatkan apapun dari Sensi. Mata Xiaoyan tajam. Tanpa mengatakan omong apapun, dia melangkah maju dengan telapak kakinya. Dentuman keras terdengar. Xiaoyan mengambil 7 langkah berturut-turut. 7 langkah dewa pembunuh dilepaskan secara instan. Itu benar-benar berbeda dengan teknik sebelumnya. 7 langkah dewa pembunuh terkondensasi di udara. Dan seluruh kehampaan tampak terguncang. Ekspresi Yuan Yao berubah. Dan sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras. Lututnya lemas dan dia jatuh ke bawah. Xiaoyan langsung muncul di depannya. Tinjunya diayunkan secara tiba-tiba. Yang terakhir segera melawan dan juga mengayunkan tinjunya. 2 tinju bertabrakan dengan hebat. Xiaoyan yang memiliki tubuh keabadian fisik bintang 5 jauh lebih kuat. Pupil mata Yuan Yao menyusut. Dia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari kepalan tangannya. Suara retakan yang jelas terdengar dari tinjunya. Ketika dia ingin mundur, niat membunuh di mata Xiaoyan melonjak. Dan dia dikendalikan oleh Yao Beng lagi. Kemudian, suara pukulan terus terdengar. Xiaoyan membombardirnya dengan 82 pukulan dewa. 1 pukulan terakhir menembus jantungnya dan menghancurkan tulang-tulang punggungnya. Nyala api membumbung dan memurnikan orang di depannya menjadi abu terbang. Ketika Yuan Yao tewas, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pedang void pemburu jiwa lagi. Jadi Xiaoyan memanfaatkan situasi tersebut dan memasukkan pedangnya ke cincin penyimpanan. Xiaoyan berdiri tegak, menggantung bendera penekan jiwa di sampingnya. Dan jiwa Yuan Yao yang dia bunuh segera dimasukkan ke dalam bendera tersebut. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah menunggu Jenderal Taisu selanjutnya. Aku akan melakukannya. Segera sosok kuat lainnya bergegas keluar. Adapun Chaoku yang bersikeras ingin membunuh Xiaoyan sendirian, setelah melihat Yuan Yao tewas mengenaskan hanya dalam beberapa tarikan nafas, keinginan di hatinya untuk menangkap Xiaoyan langsung menghilang dalam sekejap. Chaoku bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya lagi dan bersembunyi di belakang kerumunan. Pada saat ini sosok yang mengambil inisiatif menghadapi Xiaoyan lebih kuat lagi. Sosoknya sangat besar. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa tubuhnya yang kokoh itu pasti mengambil jalan pelatihan tubuh fisik. Dia mengenakan armor Dewa Void dan membawa pedang setinggi 8 kaki. Dari segi tubuh fisik, aku jauh lebih kuat darimu. Pria Taisu yang kokoh itu berkata dengan suara dalam. Sepertinya kematian Yuan Yao sebelumnya sama sekali tidak mengejutkannya. Bagaimanapun aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan mudah diremehkan oleh orang lain. Lagi pula, ada beberapa makhluk abadi di pihak Taisu yang merupakan keabadian dewa tingkat pertama. Bahkan 2 orang yang baru saja dibunuh Xiaoyan hanya sampah di matanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih yang udah like, subscribe, dan komennya. Semoga kalian rezekinya selalu lancar dan sehat selalu. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.